semuanya, selamat datang kembali di channel Alesya. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menyentuh dan penuh kejutan ini, saya mau tanya dulu, kalian sekarang lagi nonton dari kota mana nih? Coba absen dulu di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling sapa. Jangan lupa, klik tombol subscribe dan like dulu sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini makin semangat berbagi cerita inspiratif setiap harinya. Dan satu pesan saya, jangan di-skip. Karena satu keputusan di akhir cerita ini bakal bikin semuanya berubah 180 derajat. Mari kita mulai kisahnya. Gedung Elara Group berdiri tegak di jantung kota metropolis, sebuah menara kaca dan baja yang seolah menantang langit. Di lantai paling atas, di balik meja marmer hitam yang dingin, duduk seorang wanita yang kecantikannya setajam kecerdasannya. Elara Putri Ayunda. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, ia sudah memegang gelar Ratu Bisnis. Namun, bagi mereka yang bekerja di bawahnya, Elara bukanlah seorang ratu yang dicintai. Ia adalah badai yang harus dihindari. Pagi itu, suasana di kantor pusat terasa lebih mencekam dari biasanya. Elara melangkah keluar dari lift dengan langkah kaki yang berirama konstan. Tuk, tuk, tuk. Suara hak sepatunya terdengar seperti detak jam menuju eksekusi. Setiap staf yang berpapasan dengannya segera menundukkan kepala, enggan bertatap mata dengan sepasang mata elang yang mampu menemukan kesalahan sekecil debu pada laporan setebal ratusan halaman. Siska, panggil Elara, tanpa menghentikan langkahnya. Sekretarisnya, Siska, setengah berlari menyusul di sampingnya. Ya, Bu Elara? Laporan audit cabang Surabaya. Kenapa ada selisih 0,5% pada biaya operasional? Aku tidak membayar kalian untuk menjadi teledor. Perbaiki dalam 1 jam, atau jangan kembali ke ruangan ini. Ucap Elara dingin. Suaranya tidak tinggi, namun setiap katanya terasa seperti silet yang mengiris udara. Baik, Bu. Segera. Jawab Siska dengan tangan gemetar. Bagi Elara, dunia ini adalah sebuah papan catur raksasa. Manusia hanyalah bidak. Ada yang berfungsi sebagai pion, ada yang sebagai peluncur. Dan dia adalah sang raja, atau dalam kasus ini, sang ratu, yang memegang kendali penuh. Ia tidak percaya pada empati. Baginya, empati hanyalah alasan yang dibuat oleh orang-orang lemah untuk menutupi kegagalan mereka. Di sisi lain gedung, di area parkir eksekutif yang sunyi, seorang pria berdiri tegak di samping mobil sedan hitam yang mengkilap. Bimo. Ia mengenakan seragam sopir yang rapi, kemeja putih yang disetrika kaku, dasi hitam, dan jas gelap yang pas di tubuhnya yang tegap. Wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi, seperti permukaan danau yang dalam. Bimo sudah bekerja untuk Elara selama 5 tahun. Sebuah rekor, mengingat sebagian besar asisten atau sopir Elara biasanya mengundirkan diri dalam hitungan bulan karena tekanan mental. Bimo berbeda. Ia adalah pria yang tak terlihat. Ia hanya bicara jika ditanya, dan ia memiliki kemampuan langka untuk tetap tenang di tengah amukan Elara yang paling dahsyat sekalipun. Pintu kaca lobi terbuka. Elara muncul dengan aura kemarahan yang masih menyelimutinya. Tanpa sepatah kata pun, ia menuju mobil. Bimo dengan sigap membukakan pintu belakang. Elara masuk tanpa menoleh, langsung membuka laptopnya, bahkan sebelum pintu tertutup rapat. Ke Bandara Internasional. Sekarang, jangan terlambat 1 detik pun atau kita akan kehilangan kontrak terbesar tahun ini. Perintah Elara tajam. Baik, Bu. Jawab Bimo pendek. Ia duduk di kursi pengemudi, menyalakan mesin dengan halus, dan mulai membelah kemacetan kota. Perjalanan menuju bandara seharusnya memakan waktu 40 menit. Namun Metropolis punya rencana lain. Sebuah kecelakaan beruntun di jalan tol membuat arus lalu lintas lumpuh total. Mobil-mobil merayap seperti siput di bawah terik matahari yang menyengat. Di kursi belakang, Elara mulai kehilangan kesabarannya. Ia berulang kali menatap jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Bimo, kenapa kita berhenti? Ada kecelakaan di depan, Bu. Jalan tol ditutup sementara. Lapor Bimo sambil tetap menatap spion tengah. Aku tidak mau tahu. Cari jalan lain. Gunakan otakmu, Bimo. Aku membayarmu bukan untuk duduk diam dan menatap kemacetan.
Jika aku terlambat bertemu Mr. Harrison, aku pastikan ini adalah hari terakhirmu bekerja. Elara meledak. Ia melemparkan map dokumen ke kursi di sampingnya dengan kasar. Bimo tidak membalas. Ia tidak membela diri dengan mengatakan bahwa kemacetan adalah hal di luar kendali manusia. Ia hanya menarik napas panjang, memutar setir dengan tenang, dan mengambil jalur keluar darurat menuju jalan-jalan tikus di pinggiran kota. Sepanjang jalan, Elara terus mengomel di telepon, memarahi manajer divisinya, mengkritik vendor, dan sesekali melempar sindiran tajam kepada Bimo melalui kaca spion. Inilah masalahnya dengan orang-orang kelas bawah seperti kalian, gumam Elara. Cukup keras untuk didengar Bimo. Kalian tidak punya ambisi. Kalian puas hanya dengan menjadi alat. Tidak heran kalian tetap berada di bawah. Bimo mencengkram setir sedikit lebih erat. Namun wajahnya tetap datar. Ia sudah terbiasa dengan penghinaan itu. Elara melihatnya sebagai manusia kasta kedua. Seseorang yang tidak punya pendidikan dan tidak punya masa depan. Elara tidak pernah tahu bahwa di balik saku jas sopir itu, Bimo menyimpan sebuah catatan kecil, berisi analisis pasar global yang jauh lebih tajam daripada yang pernah dihasilkan oleh tim konsultan Elara. Bimo tidak pernah tahu bahwa setiap kali Elara berteriak di telepon tentang strategi akuisisi, Bimo sedang mengoreksi logika bisnis Elara di dalam kepalanya. Bimo adalah seorang jenius yang sedang menyamar. Seorang pria yang membawa luka masa lalu yang begitu dalam, sehingga ia merasa lebih aman berada di balik kemudi daripada di balik meja direksi. Kita sampai, Bu. Tepat waktu, ucap Bimo saat mobil berhenti dengan mulus di depan terminal keberangkatan internasional. Elara tidak mengucapkan terima kasih. Ia bahkan tidak memandang Bimo. Ia hanya merapikan rambutnya, mengambil tas Hermesnya, dan keluar dari mobil dengan langkah terburu-buru. Bimo turun dan membukakan pintu. Namun Elara sudah melesat pergi menuju pintu masuk bandara. Bimo berdiri di samping mobil, menatap punggung wanita itu yang perlahan menghilang di kerumunan. Ia menghela napas. Sebuah helaan napas yang penuh dengan keletihan sekaligus ironi. Ia kembali ke kursi pengemudi. Di sana, di atas karpet mobil, ia melihat sebuah pulpen berlapis emas milik Elara terjatuh. Bimo mengambilnya, menatap benda mewah itu, lalu menyimpannya di laci dashboard. 1 hari lagi dalam penjara kaca ini, bisik Bimo pada dirinya sendiri. Ia tahu Elara menganggap dunia ada di genggamannya. Wanita itu merasa mahkota esnya tidak akan pernah meleleh. Namun Bimo melihat apa yang tidak dilihat Elara. Ia melihat retakan kecil pada fondasi perusahaan Elara. Ia mendengar percakapan rahasia di telepon yang tidak seharusnya ia dengar. Dan yang paling penting, Bimo tahu bahwa badai yang sesungguhnya bukan berasal dari kemacetan jalan raya, melainkan dari orang-orang yang Elara anggap sebagai kawan di dewan direksi. Babak pertama dari drama ini telah dimulai. Sang ratu masih duduk di singgahannya, tanpa menyadari bahwa orang yang setiap hari ia maki adalah satu-satunya orang yang memegang kunci keselamatannya di masa depan. Aroma kopi mahal dan wangi parfum kelas atas memenuhi ruang rapat utama Elara Group. Ruangan itu dirancang untuk mengintimidasi siapapun yang masuk. Meja oval panjang dari kayu jati yang dipoles mengkilap, kursi kulit ergonomis seharga ribuan dolar, dan pemandangan cakrawala Ota yang terlihat melalui dinding kaca tanpa bingkai. Namun, bagi Elara, ruangan ini adalah medan pertempuran. Dan hari ini, musuhnya adalah Mr. Harrison, seorang pria Inggris dengan rambut perak dan tatapan yang mampu menembus kebohongan apapun. Saya tidak datang dari London hanya untuk melihat grafik yang bisa dibuat oleh anak magang, Miss Ayunda. Suara Mr. Harrison tenang, namun tajam. Ia menutup map laporan dengan suara brak yang bergema di ruangan yang sunyi itu. Saya ingin melihat sistem integrasi data yang Anda janjikan. Tanpa itu, kerjasama ini selesai sebelum dimulai. Elara merasakan tekanan di pelipisnya. Ia memberikan senyum profesional yang telah ia latih ribuan kali. Tentu, Mr. Harrison, tim saya telah menyiapkan demonstrasi langsung. Siska, jalankan sistemnya.
Siska, yang berdiri di sudut dengan laptopnya, mengangguk cepat. Namun, saat ia menekan tombol enter, layar besar di dinding ruangan tidak menampilkan grafik integrasi yang dijanjikan. Alih-alih, layar itu berkedip merah, lalu menampilkan ribuan baris kode yang kacau dan pesan galat. Sistem integrity compromised. Ada apa ini? Bisik Elara. Suaranya mengandung ancaman yang nyata. Saya tidak tahu, Bu. Jaringan mendadak terkunci. Sepertinya ada serangan malware atau sabotase internal. Jawab Siska dengan suara yang hampir menghilang. Wajah Mr. Harrison berubah menjadi dingin. Inikah keamanan sistem yang Anda banggakan? Jika Anda tidak bisa menjaga data Anda sendiri di depan saya, bagaimana saya bisa mempercayakan investasi jutaan dolar saya pada perusahaan ini? Di luar ruang rapat, di lorong sunyi yang hanya dibatasi oleh dinding kaca buram, Bimo berdiri dalam posisi istirahat. Tugasnya hari ini bukan hanya menyetir, tapi juga memastikan kenyamanan tamu VIP di area ruang tunggu. Namun, dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia bisa merasakan ketegangan yang merambat keluar. Bimo menatap ke arah lobi kecil di depan ruang rapat. Ia melihat salah satu teknisi IT perusahaan, seorang pria bernama Randy, sedang berjalan terburu-buru dengan gelagat yang mencurigakan, membawa sebuah flash drive ke arah lift. Bimo menyipitkan mata. Pengalaman masa lalunya di dunia korporat yang kejam memberitahu dia bahwa ini bukan sekedar kegagalan teknis. Ini adalah serangan yang disengaja. Bimo melangkah mendekati meja konsumsi, mengambil sebuah teko air mineral dingin dan beberapa gelas bersih. Dengan gerakan yang sangat natural, ia mengetuk pintu ruang rapat dan masuk dengan kepala menunduk, seolah hanya ingin menjalankan tugasnya sebagai pelayan. "Keluar, Bimo! Kami sedang sibuk!" bentak Elara tanpa menoleh. Ia sedang berusaha menyalakan kembali sistemnya dengan tangan gemetar. Bimo tetap berjalan masuk. "Maaf, Bu Elara, saya rasa dehidrasi hanya akan memperburuk suasana rapat ini," ucapnya dengan suara tenang yang anehnya memotong kepanikan di ruangan itu. Bimo meletakkan gelas di depan Mr. Harrison, lalu di depan Elara. Saat ia berdiri di dekat terminal utama komputer yang terhubung ke layar, matanya dengan cepat memindai baris-baris kode yang berkedip di layar besar. "Miss Ayunda, waktu saya sangat berharga. Saya akan memberikan Anda waktu 10 menit. Jika layar ini tetap merah, saya pergi," ucap Mr. Harrison sambil melirik jam tangannya. Elara merasa seperti tercekik. Ia adalah wanita yang selalu punya rencana cadangan, tapi kali ini ia merasa buta. Tim IT-nya tidak menjawab telepon dan asistennya hampir pingsan karena ketakutan. Bimo, yang masih berdiri di sisi meja, pura-pura merapikan kabel yang menjuntai di bawah meja. Padahal, tangannya dengan cekatan mencabut sebuah alat kecil berukuran jempol, sebuah signal jammer, yang tertempel secara tersembunyi di balik port USB utama. "Bu Elara," suara Bimo terdengar. Kali ini sedikit lebih tegas. "Bimo, sudah kubilang keluar." Bimo tidak bergerak. Ia justru menatap langsung ke arah Mr. Harrison, lalu kembali ke arah Elara. "Sepertinya ada gangguan pada gateway protokol Anda. Jika Anda mengizinkan, saya bisa mencoba melakukan bypass pada server cadangan. Saya rasa masalahnya bukan pada sistem Anda, melainkan pada koneksi fisik yang sengaja diganggu." Rapat itu mendadak sunyi senyap. Siska menatap Bimo seolah-olah pria itu baru saja bicara dalam bahasa alien. Elara membelalak. Ia merasa terhina. "Apa yang kau tahu tentang gateway protokol? Kau hanya sopir, Bimo. Jangan membuatku semakin malu di depan tamu." Namun Mr. Harrison mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Elara diam. Ia menatap Bimo dengan penuh minat. "Kau tahu tentang arsitektur jaringan, anak muda?" Bimo berdiri tegak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidak menundukkan kepalanya. Bahunya lebar dan tatapannya tajam. "Saya tahu sedikit, Sir. Terutama tentang bagaimana cara membersihkan malware berbasis logic bomb, seperti yang sedang merusak layar Anda sekarang." "Silakan," ucap Mr. Harrison singkat. Elara ingin berteriak, ingin mengusir Bimo keluar, tapi tatapan Mr. Harrison membuatnya tak berdaya. Ia hanya bisa menonton dengan perasaan campur aduk, antara amarah dan kebingungan, saat supirnya,
Pria yang setiap hari ia maki sebagai orang kelas bawah yang tak punya ambisi, duduk di kursi utama teknisi. Jari-jari Bimo menari di atas keyboard dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Suara ketikan itu terdengar seperti irama musik yang rumit. Ia tidak melihat keyboardnya, matanya terpaku pada layar, membaca ribuan baris kode seolah itu adalah bahasa ibunya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, layar merah yang mengerikan itu menghilang. Perlahan, logo Elara Group muncul, diikuti oleh grafik-grafik indah yang menampilkan integrasi data real-time yang sempurna. Bimo berdiri, merapikan kembali jas sopirnya yang sedikit berkerut dan kembali ke posisinya semula di dekat pintu. Sistem sudah kembali normal, Bu. Masalahnya sudah selesai. Mr. Harrison berdiri dan bertepuk tangan pelan. Ia tidak menatap Elara. Ia menatap Bimo. Luar biasa. Miss Ayunda, saya tidak menyangka Anda memiliki staf IT yang menyamar sebagai sopir. Itu adalah strategi keamanan yang sangat unik. Atau mungkin Anda memang sangat pandai menyembunyikan berlian di tempat sampah. Wajah Elara memanas. Ia merasa seperti ditampar di depan umum. Ia ingin bangga karena sistemnya kembali, tapi rasa malunya jauh lebih besar. Ia menatap Bimo, mencari tanda-tanda kemenangan di wajah pria itu. Namun, Bimo kembali menjadi sosok yang tak terlihat. Ia kembali menunduk, tenang, dan tidak menunjukkan emosi apapun. Terima kasih, Bimo. Kau bisa keluar sekarang. Ucap Elara dengan nada yang bergetar. Ia berusaha keras menjaga suaranya agar tetap terdengar berwibawa, meski di dalam hati, dunianya mulai retak. Rapat berlanjut dengan sukses besar, namun pikiran Elara tidak lagi di sana. Ia terus terngiang kata-kata Bimo dan kecepatan jari-jarinya di atas keyboard. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia punya kemampuan setingkat ahli IT senior, namun memilih untuk membukakan pintu mobil untuknya setiap hari? Satu hal yang Elara sadari, mahkota esnya baru saja retak. Bukan karena musuh dari luar, tapi karena seorang pria yang selama ini ia remehkan sebagai pelayan. Setelah Mr. Harrison meninggalkan gedung dengan senyum puas dan janji investasi yang telah ditandatangani, ruang rapat utama itu mendadak terasa sesak bagi Ella. Keberhasilan yang seharusnya ia rayakan dengan sampainya dan kemenangan justru terasa seperti abu di mulutnya. Ia berdiri di depan dinding kaca, membelakangi semua stafnya. Sementara bayangan Bimo yang sedang mengetik di depan komputer tadi terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Siska, kosongkan jadwalku 1 jam ke depan. Dan suruh Bimo ke ruanganku. Sekarang. Perintah Elara. Suaranya rendah, namun mengandung getaran yang tak bisa disembunyikan. 10 menit kemudian, pintu kayu ek besar di ruangan Elara diketuk pelan. Bimo masuk. Ia masih mengenakan seragam supirnya, lengkap dengan topi yang kini ia genggam di depan dadanya. Penampilannya kembali seperti pelayan yang penurut, seolah kejadian di ruang rapat tadi hanyalah ilusi optik. "Ibu memanggil saya?" tanya Bimo datar. Elara tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi kebesarannya, menatap Bimo dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Siapa kau sebenarnya, Bimo?" Bimo sedikit menundukkan kepala. "Saya sopir ibu. Saya sudah bekerja selama 5 tahun. "Jangan beri aku jawaban sampah itu!" Elara memukul meja kerjanya. "Tadi itu bukan kemampuan seorang sopir. Kau bicara tentang gateway protokol, kau menghancurkan logic bomb dalam hitungan menit, dan kau bicara dengan Mr. Harrison dalam bahasa Inggris yang bahkan lebih baik daripada manajer komunikasiku. Kau bukan sekantar lulusan SMA dari kampung yang butuh uang, kan?" Bimo terdiam. Ruangan itu menjadi sunyi. Hanya terdengar suara dengung AC yang halus. Untuk pertama kalinya, Bimo mengangkat wajahnya sepenuhnya. Ia menatap langsung ke dalam mata Elara, tidak lagi dengan tatapan bawahan yang patuh, melainkan dengan tatapan seorang pria yang setara. "Nama lengkap saya Bimo Adinegara, Bu," ucapnya pelan. Elara mengerutkan kening. Nama belakang itu terasa familiar di telinganya, namun ia belum bisa mengingatnya. "Saya lulusan terbaik dari Oxford University, jurusan Computer Science dan Business Administration," lanjut Bimo. Suaranya kini berubah, tidak lagi kaku, melainkan mengalir dengan diksi yang sangat terdidik.
Saya pernah memimpin tim pengembang sistem keamanan di sebuah perusahaan multinasional di London. Sebelum saya pulang ke Indonesia 5 tahun lalu. Elara merasa seolah oksigen di ruangan itu menghilang. Ia bersandar di kursinya, matanya membelalak. Oxford, memimpin tim di London. Lalu kenapa? Kenapa kau berada di sini? Kenapa kau mau aku maki-maki setiap hari di dalam mobil? Kenapa kau mau menjadi keset untuk kakiku? Bimo tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan. Karena 5 tahun lalu, nama Adi Negara adalah nama yang paling dicaci di negeri ini. Ayah saya, almarhum Baskoro Adi Negara, difitnah dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur digital nasional. Semua aset kami disita. Ayah saya meninggal di dalam sel karena serangan jantung, sebelum sempat membuktikan dirinya tidak bersalah. Saya pulang dan mendapati dunia saya sudah hancur. Tidak ada perusahaan yang mau menerima putra dari seorang pengkhianat negara. Elara terpaku. Ia mengingat sekarang. Kasus Adi Negara adalah skandal besar yang pernah mengguncang bursa saham beberapa tahun lalu. Ia tidak menyangka bahwa pria yang duduk di balik kemudi mobilnya setiap hari adalah putra dari raksasa teknologi yang pernah jatuh itu. Saya butuh pekerjaan yang tidak melibatkan pemeriksaan latar belakang yang ketat. Saya butuh tempat untuk menghilang, memantau dari jauh siapa saja orang-orang yang dulu menusuk ayah saya dari belakang. Bimo melangkah satu tindak lebih dekat ke meja Elara. Menjadi sopir ibu adalah tempat persembunyian yang sempurna. Ibu terlalu sibuk melihat ke atas, sehingga ibu tidak pernah benar-benar melihat siapa yang ada di bawah. Kata-kata itu menghujam jantung Elara. Rasa malu menjalar di wajahnya. Ia teringat bagaimana ia sering menghina Bimo sebagai orang kelas bawah dan manusia tanpa ambisi. Ternyata, pria ini memiliki kualifikasi yang mungkin bisa menggantikan posisinya dalam sekejap jika ia mau. Lalu kenapa hari ini? Tanya Elara dengan suara yang hampir berbisik. Kenapa kau menunjukkan kemampuanmu hari ini? Kau bisa saja diam dan membiarkan aku gagal di depan Mr. Harrison. Bimo menatap Elara dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa kasihan, namun juga ada sesuatu yang lebih dalam. Karena jika Elara Group hancur, ribuan orang akan kehilangan pekerjaan. Dan karena saya tahu siapa yang menyabotase rapat tadi, itu bukan sekadar kesalahan sistem. Itu adalah tanda bahwa musuh ibu sudah bergerak di dalam. Musuh? Siapa? Bimo meletakkan sebuah benda kecil di atas meja Elara, alat jammer yang ia cabut tadi. Pak Suryawan, saya melihat teknisinya beraksi. Dia tidak ingin kontrak dengan Mr. Harrison berhasil, karena dia ingin ibu terlihat tidak kompeten di mata dewan direksi agar dia bisa mengambil alih posisi CEO. Elara merasakan dingin merambat di punggungnya. Pak Suryawan adalah direktur operasionalnya, orang yang selama ini ia percayai sebagai tangan kanannya. Ibu Elara, ucap Bimo, kembali ke nada suaranya yang tenang. Mahkota ibu sedang diincar, dan kali ini ibu tidak bisa menghadapinya hanya dengan kemarahan. Ibu butuh strategi. Dan ibu butuh orang yang tahu bagaimana cara bermain di lumpur tanpa mengotori tangan ibu sendiri. Elara menatap Bimo lama. Ia melihat pria itu dengan cara yang benar-benar baru. Pria ini bukan lagi alat transportasi. Pria ini adalah senjata rahasia yang ia miliki tanpa sengaja. Apa yang kau inginkan dariku, Bimo? Tanya Elara. Bimo kembali memasang topi sopirnya dan sedikit menunduk. Untuk saat ini, cukup bukakan pintu mobil untuk diri ibu sendiri mulai besok. Karena mulai besok, saya tidak akan hanya menjadi sopir ibu. Saya akan menjadi bayangan yang melindungi ibu. Bimo berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum ia keluar, Elara memanggilnya. Bimo! Pria itu berhenti tanpa menoleh. Terima kasih, ucap Elara pelan. Itu adalah pertama kalinya dalam 5 tahun ia mengucapkan 2 kata itu kepada bawahannya. Bimo hanya mengangguk kecil dan menghilang di balik pintu. Meninggalkan Elara yang terduduk lemas, menyadari bahwa hidupnya baru saja berubah menjadi permainan catur yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, kantor pusat Elara Group terlihat seperti hantu kaca yang sunyi di tengah bisingnya metropolis.
Lampu-lampu ruangan sudah padam, kecuali di lantai paling atas. Elara masih terduduk di kursi kebesarannya, namun kali ini ia tidak sedang memeriksa laporan keuangan. Ia sedang menatap laci meja kerjanya yang terbuka, tempat ia menyimpan alat pelacak sinyal yang ditemukan Bimo. Pikirannya melayang pada pengakuan Bimo beberapa jam yang lalu. Oxford, Adi Negara, sabotase. Setiap kata itu menghantam egonya. Selama ini, Elara merasa dirinya adalah pemain catur paling ulung. Namun ternyata, ia hanyalah bidak yang sedang digiring menuju tepi jurang oleh orang-orang kepercayaannya sendiri. Ia merasa telanjang, seolah semua kekuasaan yang ia banggakan hanyalah ilusi yang bisa hancur kapan saja. Ketukan di pintu memecah kesunyian. Bimo masuk, namun kali ini ia tidak mengenakan jas sopirnya. Ia memakai kemeja hitam polos dengan lengan yang digulung hingga siku, menonjolkan urat-urat di tangannya yang terlihat kuat dan cekatan. Tanpa diperintah, ia berjalan menuju mesin kopi di sudut ruangan Elara, menyeduh 2 cangkir espresso dan meletakkan salah satunya di depan Elara. "Ibu tidak pulang?" tanya Bimo. Suaranya kini terdengar sangat rendah dan matang, tanpa embel-embel formalitas yang dibuat-buat. Elara menatap cangkir kopi itu, lalu menatap Bimo. Bagaimana aku bisa pulang setelah tahu bahwa orang yang kusiapkan untuk menjadi penerusku ternyata adalah orang yang ingin menghancurkanku? Bimo duduk di kursi di depan meja Elara. Sebuah tindakan yang biasanya akan membuat Elara meledak marah, namun kali ini ia membiarkannya. Suryawan bukan ingin menghancurkan ibu secara pribadi. Dia ingin aset ibu. Baginya, Elara Group adalah tambang emas yang dikelola oleh seorang wanita yang terlalu kaku untuk melihat celah. Dia menganggap ibu hanya kebetulan beruntung. Beruntung? Elara tertawa getir. Aku bekerja 18 jam sehari, Bimo. Aku mengorbankan kehidupan pribadiku untuk perusahaan ini. Saya tahu, potong Bimo tenang. Saya melihatnya dari kursi pengemudi selama 5 tahun. Ibu bekerja keras, tapi ibu bekerja dengan mata tertutup. Ibu terlalu sibuk memastikan bawahan ibu takut pada ibu, sampai ibu lupa memastikan apakah mereka setia atau tidak. Elara terdiam. Kebenaran itu terasa lebih pahit daripada espresso di depannya. Lalu, apa rencanamu? Kau bilang kau ingin memantau musuh ayahmu. Apakah Suryawan salah satunya? Mata Bimo menajam, memancarkan kilatan dingin yang membuat Elara bergidik. Suryawan adalah direktur keuangan di perusahaan ayah saya dulu. Dialah yang memindahkan dana gelap ke rekening ayah saya tanpa jejak, lalu menghilang sebelum jaksa datang. Dia menggunakan uang hasil fitnah itu untuk membeli saham di perusahaan ibu saat Elara Group masih merintis. Dia adalah ular yang sudah lama mengeram di dalam rumah ibu. Elara merasakan kemarahan di dadanya. Kalau begitu, kita harus memecatnya sekarang juga. Aku punya bukti sabotase itu. Jangan, cegah Bimo cepat. Itu langkah amatir. Jika ibu memecatnya sekarang, dia akan menggunakan pengaruhnya di dewan direksi untuk menyerang balik. Dia punya dukungan dari 3 pemegang saham mayoritas. Ibu hanya akan memicu perang yang tidak bisa ibu menangkan dalam kondisi tidak siap. Lalu aku harus diam saja, membiarkan dia tersenyum di depanku setiap pagi. Bimo menyeringai tipis, sebuah senyum yang terlihat predator. Tidak, ibu harus tetap menjadi Elara yang angkuh dan dingin. Biarkan dia mengira rencananya berhasil. Biarkan dia mengira ibu masih buta. Sementara itu, saya akan masuk ke sistem pribadinya. Saya butuh akses ke mainframe keuangan yang hanya bisa dibuka dengan kunci enkripsi CEO. Elara ragu sejenak. Memberikan akses itu berarti menyerahkan seluruh hidupnya ke tangan Bimo. Jika Bimo berkhianat, pria ini bisa melenyapkan Elara dalam hitungan detik. Namun, saat ia menatap mata Bimo, ia tidak melihat keserakahan. Ia melihat kemarahan yang sama. Rasa lapar akan keadilan yang telah tertunda terlalu lama. Kenapa kau membantuku, Bimo? Kau bisa saja mengambil data itu sendiri dan pergi, tanya Elara pelan. Bimo berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar dan menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip.
Karena ayah saya selalu bilang, kehormatan tidak bisa dibeli. Suryawan menghancurkan kehormatan keluarga saya. Dan saya melihat ibu. Meski ibu sangat menyebalkan sebagai atasan, ibu memiliki integritas yang jarang saya temui. Ibu membangun ini dari nol dengan keringat sendiri. Saya tidak akan membiarkan ular seperti dia memakan hasil kerja keras ibu. Elara ikut berdiri, berjalan menghampiri Bimo. Untuk pertama kalinya, ia berdiri sejajar dengan pria itu. Tidak ada jarak bos dan pelayan. Hanya dua manusia yang dikhianati oleh dunia yang sama. Baiklah, ucap Elara tegas. Mulai besok, kita bermain dengan cara mereka. Tapi Bimo, jika kau melakukan ini, nyawamu dalam bahaya. Suryawan tidak akan segan melenyapkan seorang sopir jika dia merasa terancam. Bimo menoleh, menatap Elara dengan tatapan yang membuat jantung Elara berdegup sedikit lebih kencang. Bu Elara, bagi dunia, saya hanyalah seorang sopir. Itulah kekuatan saya. Tidak ada yang akan curiga pada pria yang membukakan pintu mobil dan membawakan tas. Saya adalah hantu di gedung ini. Dan hantu tidak bisa dibunuh 2 kali. Elara mengangguk pelan. Ia merasakan sebuah ikatan aneh mulai terbentuk. Rasa hormat yang selama ini tidak pernah ia berikan pada siapapun, kini ia berikan pada pria yang dulu ia remehkan. Satu hal lagi, Bimo. Panggil Elara saat Bimo hendak berpamitan. Ya? Panggil aku Elara jika kita sedang berdua. Sebutan ibu membuatku merasa sangat jauh dari orang yang sedang menyelamatkan hidupku. Bimo terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. Baik Elara, pulanglah. Besok pagi pukul 7, saya akan menjemputmu. Dan ingat, besok kau harus kembali menjadi Ratu Es yang dibenci semua orang. Jangan biarkan Suryawan melihat perubahan sedikit pun di matamu. Bimo keluar dari ruangan, meninggalkan Elara sendirian di bawah cahaya rembulan yang masuk melalui jendela. Elara menarik nafas panjang. Ia tahu, mulai besok, ia akan menjalani kehidupan ganda. Di depan semua orang, ia adalah CEO yang angkuh. Namun di dalam mobil yang sunyi, ia adalah seorang wanita yang sedang berjuang mempertahankan kerajaannya bersama seorang pria misterius yang memegang semua rahasianya. Topeng telah dilepaskan, namun permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di balik kemudi, Bimo bukan lagi pelayan. Di balik meja, Elara bukan lagi penguasa tunggal. Mereka adalah sekutu dalam kegelapan, bersiap menghadapi badai yang siap menghancurkan apapun di jalan mereka. Pagi itu, atmosfer di kantor pusat Elara Group terasa berat, seolah oksigen telah ditarik keluar dari ruangan. Elara melangkah masuk dengan dagu terangkat, mengenakan setelan blazer merah darah yang mencolok, sebuah baju zirah yang ia pilih untuk menutupi kegelisahan hatinya. Di belakangnya, Bimo berjalan dengan langkah konstan, membawakan tas kerja Elara dengan kepala sedikit menunduk. Tak ada yang tahu bahwa di dalam tas itu tersembunyi sebuah perangkat enkripsi yang baru saja selesai dirakit Bimo semalam. Saat melewati ruang tengah, Elara berpapasan dengan Pak Suryawan. Pria itu tersenyum lebar, sebuah senyuman yang kini terlihat seperti serimai serigala di mata Elara. Selamat pagi, Bu CEO. Sapa Suryawan dengan nada ramah yang dibuat-buat. Saya dengar Mr. Harrison sangat terkesan dengan rapat kemarin. Luar biasa, meskipun ada sedikit gangguan teknis. Elara berhenti, menatap Suryawan dengan tatapan dinginnya yang paling mematikan. Gangguan teknis adalah ujian bagi mereka yang tidak siap, Pak Suryawan. Dan seperti yang Anda lihat, saya selalu siap. Jangan lupa, rapat Dewan Direksi siang ini adalah tentang ekspansi, bukan tentang mengenang kegagalan kabel. Suryawan terkekeh pelan, matanya melirik ke arah Bimo sejenak sebelum kembali ke Elara. Tentu saja, saya sangat menantikan presentasi Anda. Semoga semuanya berjalan semulus rencana. Elara melanjutkan langkahnya tanpa membalas. Begitu sampai di ruangannya dan pintu tertutup rapat, ia hampir terjatuh ke kursinya. Tangannya bergetar. Bimo segera meletakkan tas di meja dan mengunci pintu. Dia tahu sesuatu, bisik Elara. Senyumnya,
Dia sangat percaya diri. Biarkan dia percaya diri, jawab Bimo sambil mulai mengeluarkan laptop kecil dari saku jaketnya. Orang yang merasa menang adalah orang yang paling mudah melakukan kesalahan. Elara, aku butuh kau masuk ke sistem audit pusat sekarang. Aku akan menanamkan backdoor melalui akun CEO-mu. Jika Suryawan benar-benar melakukan penggelapan, jejaknya pasti ada di sana, tersembunyi di balik nama perusahaan cangkang. Elara segera mengetikkan kata sandinya. Selama hampir 1 jam, mereka bekerja dalam keheningan yang tegang. Elara memantau jadwal rapat, sementara jari-jari Bimo menari di atas keyboard dengan kecepatan yang mengerikan. Dapat, gumam Bimo tiba-tiba. Apa yang kau temukan? Suryawan tidak bekerja sendirian. Dia memindahkan dana operasional untuk proyek menara di Kalimantan ke sebuah rekening di Cayman Islands. Tapi yang lebih buruk, dia menggunakan tanda tangan digitalmu untuk menyetujui setiap transaksi itu. Elara, secara hukum, jika ini terbongkar sekarang, kaulah yang akan masuk penjara, bukan dia. Darah Elara terasa membeku. Dia menjebakku sejak awal. Rapat Dewan Direksi siang ini bukan tentang ekspansi. Bimo menatap Elara dengan serius. Itu adalah jebakan. Dia akan membawa auditor eksternal yang sudah dia suap untuk membongkar ketidakberesan ini di depan para pemegang saham. Dia akan mendepakmu hari ini juga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya cukup waktu untuk membuktikan itu tanda tangan palsu. Elara mulai panik. Bimo menggenggam tangan Elara. Sebuah gerakan spontan yang seketika menenangkan detak jantung Elara yang liar. Kita tidak akan menghentikan rapat itu. Kita akan membiarkan dia menyerang. Tapi, di saat dia merasa sudah di atas angin, kita akan membalikan kartunya. Aku butuh kau tetap tenang. Jadilah Ratu Es yang selama ini mereka kenal. Jangan tunjukkan setitik pun ketakutan. Pukul 1 siang, ruang sidang Dewan Direksi sudah penuh. Suasana terasa sangat formal dan dingin. Pak Suryawan duduk di sisi kanan Elara, sementara 3 pemegang saham mayoritas duduk dengan wajah masam di depan mereka. Mari kita mulai, ucap salah satu pemegang saham, Pak Hendra. Namun, sebelum membahas ekspansi, Pak Suryawan bilang ada masalah mendesak terkait integritas keuangan perusahaan yang harus kita bahas. Suryawan berdiri dengan wajah yang pura-pura prihatin. Terima kasih Pak Hendra. Dengan berat hati, saya harus melaporkan bahwa hasil audit internal sementara menemukan adanya aliran dana sebesar 50 miliar rupiah yang keluar dari rekening operasional tanpa tujuan yang jelas. Dan yang paling mengejutkan, semua dokumen itu ditandatangani oleh Bu Elara sendiri. Ruangan itu seketika riuh dengan bisikan. Elara tetap duduk tegak, matanya menatap lurus ke depan seolah ia tidak sedang dituduh melakukan kejahatan besar. Di pojok ruangan, Bimo berdiri sebagai penjaga pintu. Tangannya terlipat di depan dada, namun matanya terus memantau tablet kecil yang tersembunyi di balik lipatan jaketnya. Bu Elara, apa penjelasan Anda? Tanya Pak Hendra dengan nada menuntut. Elara berdiri perlahan. Tuduhan itu sangat serius, Pak Suryawan. Saya harap Anda memiliki bukti yang kuat sebelum mencoreng nama baik CEO Anda sendiri. Suryawan tersenyum puas. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen. Tentu, ini adalah salinan transfer dan kontrak proyek fiktif di Kalimantan. Semuanya sah, dengan tanda tangan digital Bu Elara. Saya rasa, demi kebaikan perusahaan, kita harus menonaktifkan Bu Elara hari ini juga, sebelum media mengendus skandal ini. Saya setuju, sahut pemegang saham lainnya. Integritas adalah nomor 1. Elara menoleh ke arah Bimo. Bimo memberikan anggukan kecil, sebuah kode bahwa umpan sudah dimakan sepenuhnya. Pak Suryawan, suara Elara terdengar tenang, hampir terlalu tenang. Tahukah Anda bahwa 2 minggu lalu saya mengganti sistem keamanan tanda tangan digital perusahaan dengan protokol enkripsi ganda yang baru? Suryawan mengernyit. Apa maksud Anda? Protokol itu belum diimplementasikan sepenuhnya. Oh, sudah, sela Elara. Dan sistem itu memiliki fitur unik. Setiap kali tanda tangan saya digunakan, sistem secara otomatis merekam lokasi GPS dan alamat IP perangkat yang digunakan. Bimo,
Tiba-tiba, layar besar di ruang rapat yang tadinya menampilkan dokumen transfer berubah. Muncul sebuah peta digital yang berkedip di satu titik. Ruang kerja Direktur Operasional, Pak Suryawan. Bimo melangkah maju, suaranya bergema di ruangan itu. Bukan lagi sebagai seorang sopir, melainkan sebagai seorang ahli yang memegang kendali. Data ini menunjukkan bahwa tanda tangan digital Bu Elara dipalsukan menggunakan perangkat yang terdaftar atas nama Pak Suryawan pada jam 3 pagi, saat kantor seharusnya kosong. Saya juga telah melacak aliran dana dari Cayman Islands tersebut kembali ke akun pribadi milik istri Pak Suryawan. Wajah Suryawan berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ini rekayasa. Siapa kau? Kau hanya sopir. Saya adalah orang yang memastikan bahwa kejahatan Anda terhadap keluarga Adinegara 5 tahun lalu tidak akan terulang pada perusahaan ini. Jawab Bimo dingin. Kekacauan pecah di ruang rapat. Pak Hendra dan direktur lainnya menatap Suryawan dengan murka. Namun, di tengah keributan itu, Suryawan menarik napas panjang dan tertawa terbahak-bahak. Kalian pikir kalian menang? Suryawan menatap Elara dengan kebencian murni. Kau memang membersihkan namamu di sini, Elara. Tapi aku sudah mengirimkan data palsu itu ke media 10 menit yang lalu. Saat ini, harga saham Elara Group sedang terjun bebas. Kau mungkin tidak dipenjara, tapi perusahaanmu akan mati dalam hitungan jam. Elara lemas. Ia melihat ke arah jendela, membayangkan ribuan orang di luar sana yang akan menghakiminya lewat berita utama. Mahkotanya mungkin tidak jatuh hari ini, tapi kerajaannya sedang terbakar. Bimo mendekati Elara, membisikkan sesuatu di telinganya. Ini belum berakhir. Kita harus pergi sekarang. Ada satu tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Elara menatap Bimo, satu-satunya orang yang masih berdiri di sisinya saat semua orang mulai panik meninggalkan ruangan. Babak pengkhianatan telah usai. Namun, babak bertahan hidup baru saja dimulai. Dunia Elara runtuh dalam waktu kurang dari 6 jam. Berita utama di seluruh kanal televisi dan media sosial menampilkan wajahnya dengan judul bombastis. Skandal Elara Group, CEO jenius atau ratu penggelap dana. Meskipun bukti yang dibawa Bimo di ruang rapat sangat kuat, narasi yang disebarkan Suryawan ke media sudah terlanjur menjadi api yang melahap reputasinya. Saham Elara Group anjlok ke titik terendah dalam sejarah, dan Dewan Komisaris yang ketakutan akan kerugian lebih lanjut memutuskan untuk membekukan seluruh aset dan akses Elara ke perusahaan. Malam itu, Elara tidak pulang ke apartemen mewahnya di pusat kota yang sudah dikepung wartawan. Ia duduk di kursi penumpang mobil sedan hitamnya, menatap kosong keluar jendela. Bimo mengemudikan mobil menuju pinggiran kota, menjauh dari lampu-lampu neon yang biasanya dipuja Elara. Kita tidak bisa ke hotel manapun. Nama Anda sudah masuk daftar hitam internal perbankan karena aset yang dibekukan. Ucap Bimo tenang. Matanya tetap fokus pada jalanan yang mulai gelap. Elara tertawa gitir. Suaranya parau. Dari puncak dunia ke jalanan dalam satu hari. Lucu sekali, bukan? Aku bahkan tidak punya uang tunai untuk membeli makan malam. Bimo tidak menjawab. Ia membelokkan mobil ke sebuah gang sempit yang berakhir di sebuah bangunan rumah susun tua namun bersih. Anda bisa tinggal di tempat saya, setidaknya untuk beberapa hari sampai badai ini sedikit meredah. Elara menatap gedung itu dengan ragu. Di sini? Ini bukan penthouse, Elara. Tapi di sini tidak ada yang akan mencari Anda. Bimo turun dan membukakan pintu. Kali ini, ia tidak melakukannya sebagai protokol, melainkan sebagai seorang teman. Unit apartemen Bimo sangat kontras dengan hidup Elara. Ruangannya sempit, hanya ada satu kamar tidur, satu meja kerja yang dipenuhi kabel dan monitor, serta dapur kecil di sudut. Namun ada sesuatu yang hangat di sana. Bau buku tua dan kopi yang tertinggal di udara memberikan rasa aman yang tidak pernah Elara rasakan di rumah besarnya yang sunyi. Anda pakai kamar saya akan tidur di sofa. Bimo meletakkan tas Elara di atas kasur yang rapi. Malam itu, Elara tidak bisa tidur. Ia keluar ke area dapur
dan melihat Bimo sedang sibuk di depan 3 monitor komputer. Jarinya bergerak cepat, melakukan sesuatu yang terlihat seperti perang digital. "Apa yang kau lakukan?" tanya Elara pelan. "Melacak server yang digunakan Suryawan untuk menyebar fitnah itu. Dia menggunakan jasa bot dari luar negeri. Aku sedang mencoba memutus aksesnya," jawab Bimo tanpa menoleh. Perut Elara tiba-tiba berbunyi kencang, memecah keseriusan Bimo. Pria itu menoleh lalu tersenyum tipis. "Saya lupa, Anda belum makan sejak siang." Bimo berdiri, menyalakan kompor gas kecil, dan mengambil 2 bungkus mie instan dari lemari. Elara memperhatikan setiap gerakan Bimo dengan rasa ingin tahu yang aneh. Ia melihat bagaimana pria itu memecahkan telur, mengiris cabai, dan mengaduk mie di dalam panci aluminium. "Ini makan malam kita," tanya Elara saat Bimo menyodorkan semangkuk mie instan panas. "Selamat datang di kehidupan asli, Elara," jawab Bimo. Elara mencicipi suapan pertama. Rasanya sangat kuat, pedas, dan panas. Bagi seorang wanita yang biasanya menyantap wagyu dan kaviar, ini seharusnya terasa aneh. Namun, di tengah kedinginan hatinya, mie instan itu terasa seperti makanan paling nikmat yang pernah ia makan. Bimo, panggil Elara di tengah makan mereka. Kenapa kau masih melakukan ini? Aku sudah tidak punya apa-apa. Aku bukan lagi bosmu. Aku tidak bisa membayarmu. Bimo meletakkan sumpitnya, menatap Elara dengan tatapan dalam. Status hanyalah pakaian, Elara. Saat pakaian itu dilepas, manusia tetaplah manusia. Saya membantu Anda bukan karena uang. Saya membantu Anda karena saya tahu rasanya berdiri di posisi Anda. Kehilangan segalanya karena fitnah orang yang Anda percayai. Elara menunduk. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh ke dalam mangkuk mie-nya. "Aku sangat sombong ya. Aku memperlakukan semua orang seperti benda. Aku bahkan tidak tahu kau punya kehidupan seberat ini." Penderitaan seringkali menjadi guru terbaik untuk kerendahan hati, ucap Bimo lembut. Ia mengulurkan tangannya, ragu sejenak, lalu menyentuh jemari Elara di atas meja. "Kita akan merebut kembali kerajaanmu. Tapi kali ini, Anda akan membangunnya dengan fondasi yang lebih kuat. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan kebenaran." Elara merasakan sebuah getaran aneh di dadanya. Di ruangan sempit itu, tanpa perhiasan mahal dan tanpa gelar CEO, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa mahkota esnya benar-benar telah meleleh, dan di baliknya, ia menemukan seorang wanita yang ingin mencintai dan dicintai sebagai manusia biasa. Selama seminggu berikutnya, Elara belajar banyak hal. Ia belajar mencuci pakaiannya sendiri di Binatu Koin, belajar belanja sayuran di pasar tradisional dengan topi dan kacamata hitam, dan yang paling penting, ia belajar mendengarkan Bimo bercerita tentang mimpi-mimpinya. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Di hari ke-7, Bimo mendadak mematikan seluruh monitornya dengan wajah tegang. "Ada apa?" tanya Elara cemas. Suryawan baru saja mengumumkan bahwa dia akan menjual Elara Group kepada perusahaan asing besok pagi. Dia ingin melikuidasi semua aset sebelum kita sempat menyerang balik. Bimo berdiri dan mengambil jaketnya. "Kita tidak punya waktu lagi. Kita harus melakukan operasi senyap malam ini." Elara berdiri dengan tatapan yang kini jauh lebih tajam. Sifat petarungnya kembali, namun kali ini tanpa kesombongan. "Apa yang harus aku lakukan?" Bimo menatapnya. Sebuah senyum bangga muncul di wajahnya. "Pakai setelan hitammu. Malam ini, sang ratu akan menyelinap kembali ke istananya sendiri." Malam di metropolis terasa mencekam. Seolah udara sendiri tahu bahwa sebuah badai besar akan segera pecah. Pukul 2 dini hari, sebuah mobil tua yang tidak mencolok berhenti 2 blok dari gedung Elara Group. Di dalamnya, Elara dan Bimo duduk dalam kegelapan. Elara mengenakan setelan serba hitam dan topi baseball, menyembunyikan wajahnya yang biasanya terpampang di papan reklame raksasa kota ini. "Kau siap?" tanya Bimo,
Suaranya rendah, nyaris berbisik. Elara menggenggam tangannya yang sedikit dingin. Aku tidak pernah menyangka akan menyelinap ke kantorku sendiri seperti seorang pencuri. Anda bukan pencuri, Elara. Anda adalah pemilik yang sedang mengambil kembali kuncinya. Jawab Bimo, sambil menyerahkan sebuah earpiece kecil kepada Elara. Pakai ini. Aku sudah meretas protokol keamanan pintu belakang. Kita punya waktu tepat 3 menit sebelum sistem melakukan riset otomatis. Mereka bergerak dengan presisi yang mengejutkan. Bimo memimpin di depan, gerakannya tak bersuara, menunjukkan sisa-sisa pelatihan disiplin yang ia miliki. Elara mengikuti di belakang. Jantungnya berdegup kencang, namun pikirannya fokus. Mereka masuk melalui pintu pengiriman barang, melewati lorong-lorong beton yang dingin, hingga akhirnya sampai di depan lift pribadi CEO. Sistem biometriknya sudah diganti oleh Suryawan. Bisik Elara saat melihat panel pemindai yang baru. Bimo tersenyum tipis. Ia mengeluarkan sebuah perangkat kecil yang terhubung ke ponselnya. Suryawan pintar, tapi dia menggunakan vendor keamanan kelas 2. Dia terlalu pelit untuk menyewa yang terbaik karena dia ingin menyimpan lebih banyak uang untuk dirinya sendiri. Itu adalah kesalahan fatalnya. Dalam hitungan detik, lampu panel berubah menjadi hijau. Lift berdenging pelan dan membawa mereka langsung ke lantai paling atas, lantai kekuasaan. Suasana di lantai CEO sangat sunyi. Hanya terdengar suara dengung server di kejauhan. Elara menatap mejanya yang kini ditempati oleh foto keluarga Suryawan. Rasa mual muncul di perutnya. Jangan melihat itu, fokus pada tujuannya. Tegur Bimo lembut. Ia segera menuju terminal komputer utama. Aku butuh kau masuk ke mainframe awan merah. Itu adalah arsip tersembunyi yang hanya bisa dibuka dengan perintah suara dan pola retina CEO asli. Suryawan tidak bisa menghapusnya karena itu tertanam di perangkat kerasar. Elara melangkah maju, mendekatkan matanya ke pemindai retina yang tersembunyi di balik lukisan di dinding. Otorisasi CEO Elara Putri Ayunda. Kode protokol Adi Negara 05. Nama itu, Adi Negara 05, adalah kode yang baru saja mereka buat semalam sebagai bentuk penghormatan Elara kepada keluarga Bimo. Bip, suara mekanis terdengar, dan sebuah laci rahasia terbuka di bawah meja, menampilkan sebuah flash drive fisik berwarna perak yang terintegrasi dengan server. Itu dia, gumam Bimo. Di sanalah Suryawan menyimpan semua data transfer aslinya, sebelum dia memalsukannya untuk menjebakmu. Dia menyimpannya sebagai asuransi untuk mengancam dewan direksi jika suatu saat mereka berbalik melawannya. Namun, tepat saat Bimo hendak menarik data tersebut, lampu ruangan mendadak menyala terang. Aku sudah menduga kau akan datang, Elara. Suara bariton yang berat terdengar dari arah pintu. Pak Suryawan berdiri di sana dengan senyum kebenangan, didampingi oleh 2 penjaga keamanan bertubuh besar. Di tangannya, ia memegang sebuah ponsel yang sedang melakukan siaran langsung atau merekam sesuatu. Menyelinap di tengah malam, ini akan menjadi berita bagus untuk melengkapi kehancuranmu. Mantan CEO tertangkap basah mencuri data rahasia perusahaan. Ejek Suryawan. Elara berdiri tegak, membuang ketakutannya ke samping. Satu-satunya pencuri di sini adalah Anda, Pak Suryawan. Anda tidak hanya mencuri uang, Anda mencuri nyawa orang-orang tidak bersalah, termasuk ayah Bimo. Suryawan tertawa keras, matanya melirik ke arah Bimo. Oh, jadi sopir ini benar-benar si anak malang Adi Negara itu. Kasian sekali. Ayahmu mati sebagai pengecut, dan kau akan mati sebagai penyusup. Suryawan memberi isyarat kepada 2 penjaga keamanannya. Amankan mereka. Hancurkan perangkat apapun yang mereka bawa. Bimo melangkah maju, menghalangi jalan para penjaga itu. Elara, ambil flash drive-nya. Sekarang. Tapi Bimo, lakukan, bentak Bimo. Kekacauan pecah. Bimo bergerak dengan kecepatan yang tak terduga, menepis pukulan penjaga pertama dan menggunakan momentum untuk menjatuhkan penjaga kedua. Meskipun kalah jumlah, Bimo bertarung dengan amarah yang telah ia pendam selama 5 tahun. Ia bukan lagi sopir yang sabar. Ia adalah seorang pria yang sedang menuntut keadilan.
Elara dengan tangan gemetar mencabut flash drive perak itu. Ia melihat Bimo terdesak saat salah satu penjaga mengeluarkan tongkat listrik. "Suryawan, berhenti!" teriak Elara. Ia mengangkat flash drive itu tinggi-tinggi. "Jika kau tidak membiarkan kami pergi, aku akan mengirim seluruh data ini ke server Mr. Harrison dalam 1 detik. Bimo sudah mengatur pengiriman otomatis jika aku menekan tombol ini." Suryawan terhenti. Matanya menatap panik ke arah tangan Elara yang memegang ponsel. Ia tahu, jika data itu sampai ke Harrison, penjualan perusahaan besok pagi akan batal, dan dia akan berakhir di penjara selamanya. "Kau menggertak," desis Suryawan. "Coba saja kalau berani," tantang Elara. Suaranya kini stabil dan dingin. Kembali menjadi ratu es yang tak tergoyahkan. Pilihannya sederhana. Biarkan kami keluar, atau kita semua hancur bersama malam ini. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Suryawan menatap Elara, lalu menatap Bimo yang masih berdiri meski sudut bibirnya berdarah. Ia tahu, ia kalah dalam gertakan ini. Elara yang sekarang bukanlah Elara yang dulu mudah ia goyahkan. "Biarkan mereka pergi," perintah Suryawan dengan gigi gemertak. Bimo segera menarik tangan Elara. Mereka mundur perlahan menuju lift, tidak melepaskan pandangan dari Suryawan hingga pintu tertutup. Begitu berada di dalam lift yang turun dengan cepat, Elara merasa kakinya lemas. Ia bersandar pada dinding lift, napasnya memburu. "Kita mendapatkannya," bisik Elara, menatap flash drive di tangannya. Bimo mendekat, menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan. Ia menatap Elara dengan tatapan bangga yang paling tulus. "Anda luar biasa, Elara. Anda baru saja memenangkan pertempuran pertama. Kita, Bimo, kita yang memenangkannya." Elara meraih tangan Bimo, menggenggamnya erat. Di dalam ruang sempit lift itu, di antara sisa-sisa ketegangan dan bahaya, Elara menyadari satu hal. Ia tidak akan pernah membiarkan pria ini kembali menjadi tak terlihat. Mereka akan muncul kembali ke dunia, bukan sebagai bos dan sopir, tapi sebagai badai yang akan menyapu bersih semua kebohongan Suryawan. Operasi senyap telah berhasil. Besok seluruh kota akan terbangun dengan berita yang sangat berbeda. Malam itu, Hotel Grand Metropole berkilau di bawah siraman cahaya lampu kristal. Di dalamnya, acara annual gala dinner Elara Group tengah berlangsung. Ini bukan sekadar perayaan tahunan. Bagi Pak Suryawan, ini adalah pesta kemenangannya. Malam di mana ia akan secara resmi mengumumkan akuisisi perusahaan oleh konsorsium asing, sekaligus menghapus nama Elara dari sejarah bisnis kota ini. Para tamu undangan, yang terdiri dari investor kelas kakap, pejabat pemerintah, dan media, memenuhi aula besar. Di tengah kerumunan, Pak Suryawan berdiri dengan dada membusung, memegang gelas sampahnya, dan sesekali tertawa sombong. Ia merasa sudah memenangkan segalanya. Namun, suasana meriah itu mendadak hening saat pintu besar aula terbuka. 2 sosok melangkah masuk. Seluruh kamera wartawan seketika berbalik. Elara Putri Ayunda tampil memukau. Ia mengenakan gaun sutra berwarna hitam yang elegan, namun sederhana, tanpa perhiasan berlebihan. Di sampingnya berdiri seorang pria yang membuat semua orang bertanya-tanya, Bimo Adinegara. Pria yang biasanya hanya terlihat membukakan pintu mobil itu, kini mengenakan setelan jas custom-made yang pas di tubuh tegapnya. Ia berjalan dengan kepercayaan diri seorang pemimpin. Tatapannya tenang, namun menghujam. "Bu Elara, apa yang dia lakukan di sini?" Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Pak Suryawan membeku di tempatnya. Senyumnya lenyap, digantikan oleh wajah pucat yang tertutup amarah. Ia segera memberi isyarat pada keamanan. Namun sebelum mereka bisa bergerak, Mr. Harrison, investor dari Inggris yang paling dihormati, berdiri dari kursinya dan menghampiri Elara. "Miss Ayunda, saya senang Anda datang," ucap Mr. Harrison cukup keras untuk didengar semua orang. Elara tersenyum tipis,
lalu melangkah menuju podium utama. Tanpa meminta izin, ia mengambil alih mikrofon. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Suara Elara menggema, stabil dan dingin. Saya tahu kalian semua di sini untuk merayakan transisi Elara Group. Tapi sebelum itu terjadi, ada sebuah laporan keuangan yang lupa disertakan oleh Pak Suryawan dalam presentasinya semalam. Suryawan berteriak dari bawah podium. Keamanan! Usir wanita gila ini! Dia sudah tidak punya hak di sini. Tunggu dulu Suryawan, potong Bimo. Ia melangkah maju, memberikan sebuah tablet kepada teknisi layar besar di aula. Biarkan orang-orang melihat apa yang sebenarnya kau sembunyikan selama 5 tahun ini. Layar raksasa di belakang podium mendadak berubah. Bukan lagi logo perusahaan, melainkan aliran dana yang sangat rumit. Grafik itu menunjukkan bagaimana dana proyek Kalimantan dialirkan ke rekening-rekening palsu yang ujungnya bermuara pada satu nama, Suryawan KL. Tak berhenti di situ, layar tersebut menampilkan rekaman CCTV rahasia yang diambil Bimo. Rekaman yang menunjukkan Suryawan sedang mensabotase server perusahaan pada malam rapat dengan Mr. Harrison. Ini adalah kebohongan, itu rekayasa digital, teriak Suryawan. Suaranya melengking karena panik. Rekayasa? Elara menatap Suryawan dengan iba. Data ini berasal dari mainframe awan merah, server cadangan yang kau pikir tidak bisa dibuka. Dan tahukah kau siapa yang membantu saya membukanya? Putra dari pria yang kau hancurkan 5 tahun lalu, Bimo Adinegara. Aula itu meledak dalam kegaduhan. Nama Adinegara kembali disebut, memicu ingatan semua orang tentang skandal masa lalu. Wartawan berebut mengambil foto, sementara para pemegang saham mulai berdiri dan menuntut penjelasan. Bimo menatap Suryawan dengan tatapan yang selama ini ia simpan. Ayah saya meninggal dalam kehinaan karena pengkhianatanmu, Suryawan. Malam ini bukan Elara Group yang jatuh, tapi kau. Di saat yang sama, beberapa petugas kepolisian dari unit tindak pidana ekonomi masuk ke aula. Pak Suryawan mencoba melarikan diri melalui pintu samping, namun Bimo dengan cepat menghadangnya. Dengan satu gerakan taktis, Bimo melumpuhkan tangan Suryawan hingga pria itu tersungkur ke lantai marmer yang dingin. Suryawan KL, Anda ditahan atas dugaan pencucian uang, pemalsuan dokumen, dan sabotase industri, ucap petugas kepolisian sambil memasangkan borgol. Aula yang tadinya penuh tawa, kemunafikan, kini menjadi saksi kehancuran seorang pengkhianat. Suryawan diseret keluar, di depan kamera yang terus menyambar. Wajahnya tertutup kain jas, namun kehancurannya sudah sempurna. Elara berdiri di podium. Napasnya terasa lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia menatap ke arah Bimo yang berdiri di bawah podium. Pria itu menatapnya balik, memberikan sebuah anggukan kecil yang syarat akan makna. Mr. Harrison melangkah maju, menjabat tangan Elara. Keputusan yang berani, Miss Ayunda. Dunia bisnis membutuhkan lebih banyak orang yang mau bertarung demi integritas. Saya rasa kita harus bicara serius tentang investasi yang jauh lebih besar untuk perusahaan Anda. Elara tersenyum. Kali ini senyumnya tulus dan hangat. Namun, matanya tetap tertuju pada Bimo. Ia menyadari bahwa kemenangan ini tidak akan pernah ada tanpa pria yang selama 5 tahun ia panggil sebagai sopir. Malam itu, konfrontasi terbuka telah usai. Kejahatan telah dibayar tuntas. Elara tidak hanya merebut kembali perusahaannya, ia merebut kembali kehormatannya. Dan di sampingnya, ada seorang pria yang bukan lagi bayangan, melainkan pilar yang akan membantunya membangun masa depan. Pagi setelah malam gala dinner yang mengguncang kota, gedung Elara Group tak lagi terasa mencekam. Meskipun aktivitas berjalan dengan sangat sibuk, ada udara segar yang berembus di setiap koridor. Kabar tentang penangkapan Pak Suryawan dan terungkapnya kebenaran tentang keluarga Adinegara telah menjadi topik utama di seluruh penjuru negeri. Elara duduk di kantornya, menatap ke arah jendela besar. Di tangannya ada sebuah surat pengunduran diri dari posisi CEO yang ia tulis sendiri semalam.
Ia merasa, meskipun namanya bersih, perusahaan ini membutuhkan awal yang baru. Sebuah kepemimpinan yang tidak hanya dibangun di atas ambisi, tapi juga kejujuran. Ketukan di pintu terdengar. Mr. Harrison masuk bersama beberapa anggota Dewan Komisaris yang tersisa. Wajah mereka yang biasanya kaku, kini tampak penuh hormat, bahkan sedikit malu. Miss Ayunda, Mr. Harrison memulai. Suaranya terdengar sangat serius. Dewan telah meninjau kembali semua bukti yang Anda sampaikan. Kami di sini untuk meminta maaf secara resmi atas ketidakpercayaan kami sebelumnya. Dan saya di sini untuk memastikan bahwa komitmen investasi saya tetap berdiri. Bahkan saya akan melipat gandakannya. Elara meletakkan surat pengunduran dirinya di atas meja. Terima kasih, Mr. Harrison. Tapi saya rasa perusahaan ini butuh perubahan struktur. Saya terlalu lama memimpin dengan tangan besi dan mata yang tertutup. Kami setuju akan adanya perubahan, sahut salah satu komisaris senior. Namun, Mr. Harrison memiliki satu syarat mutlak jika kerjasama ini ingin berlanjut. Syarat yang mungkin akan mengejutkan Anda. Elara mengernyit. Syarat apa? Beliau ingin pria yang menyelamatkan sistem kita tempo hari, Bimo Adinegara, untuk masuk ke dalam jajaran direksi sebagai Chief Operating Officer COO. Mr. Harrison percaya bahwa integritas dan kecerdasan teknis Bimo adalah aset terbesar yang dimiliki Elara Group saat ini. Tepat saat itu, Bimo masuk ke ruangan. Ia tidak lagi memakai jas sopir, melainkan kemeja biru gelap yang rapi. Ia tampak sedikit terkejut melihat kerumunan di ruangan itu. Elara menatap Bimo, lalu kembali menatap Mr. Harrison. Sebuah senyum haru muncul di wajahnya. Syarat itu tidak sulit bagi saya. Justru, itu adalah sesuatu yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama. Elara berdiri dan berjalan menghampiri Bimo. Di depan para petinggi perusahaan, ia mengulurkan tangannya. Bimo Adinegara, maukah kau berhenti menjadi bayanganku dan mulai berjalan di sampingku? Perusahaan ini membutuhkanmu. Aku membutuhmu. Bimo menatap tangan Elara, lalu menatap matanya. Ia melihat Elara yang baru, wanita yang kini memiliki cahaya kerendahan hati di matanya. Bimo menjabat tangan Elara dengan erat. Saya akan menerimanya, Elara, tapi bukan karena jabatan atau uang. Suara Bimo terdengar mantap. Saya menerimanya karena saya ingin membuktikan pada dunia bahwa nama Adinegara bukanlah nama pengkhianat. Dan saya ingin memastikan bahwa di bawah kepemimpinan kita nanti tidak ada lagi Bimo lain yang harus bersembunyi di balik kemudi hanya karena sistem yang tidak adil. Sore harinya, Elara meminta Bimo untuk menemaninya ke suatu tempat. Bukan di dalam mobil yang dikemudikan Bimo, melainkan Elara sendiri yang duduk di kursi pengemudi. Bimo duduk di sampingnya, tampak sedikit canggung, namun menikmati momen tersebut. Mereka berhenti di sebuah pemakaman yang tenang di pinggiran kota. Elara membawa seikat bunga lili putih. Mereka berjalan menuju makam Baskoro Adinegara. Ayah, bisik Bimo, sambil berlutut di depan nisan ayahnya. Namamu sudah bersih. Dunia sudah tahu bahwa kau tidak bersalah. Elara berdiri di samping Bimo, meletakkan bunga di atas makam. Ia menunduk dalam, sebuah bentuk penghormatan yang tulus. Maafkan saya, Pak Baskoro. Saya butuh waktu lama untuk menyadari bahwa putra Anda adalah manusia paling luar biasa yang pernah saya temui. Bimo berdiri dan menatap Elara. Terima kasih sudah datang ke sini, Elara. Ini adalah harga dari sebuah integritas, Bimo. Ucap Elara pelan. Terkadang harganya sangat mahal. Harus dibayar dengan air mata dan waktu yang lama. Tapi pada akhirnya, kebenaran punya caranya sendiri untuk pulang. Di bawah langit senja yang berwarna jingga keemasan, mereka berdiri bersama. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi topeng. Hanya ada dua jiwa yang telah melewati badai dan kini siap membangun sesuatu yang lebih bermakna daripada sekadar angka di laporan keuangan. Elara menyadari bahwa kesuksesan sejati
bukanlah saat semua orang menunduk padanya, melainkan saat ia bisa mengangkat seseorang untuk berdiri sejajar dengannya. Dan saat ia menatap Bimo, ia tahu bahwa perjalanan panjang mereka sebagai rekan kerja mungkin baru dimulai, tapi perjalanan hati mereka sudah menemukan tujuannya. 6 bulan telah berlalu sejak badai skandal yang hampir menenggelamkan Elara Group. Kini, gedung pusat perusahaan itu memiliki energi yang baru. Tidak ada lagi suasana mencekam atau staf yang menunduk ketakutan saat sang CEO melintas. Elara telah mengubah budaya kerjanya. Ia kini lebih sering terlihat duduk di kantin bersama stafnya atau mendengarkan ide-ide dari karyawan magang. Ia telah melepas mahkota resnya dan menggantinya dengan empati. Di lantai direksi, Bimo kini menempati ruangan yang dulu milik Suryawan. Namun, ruangan itu telah diubah total. Tidak ada lagi kursi kulit yang kaku atau aura keserakahan. Hanya ada meja kerja yang minimalis, rak buku yang penuh dengan literatur teknologi, dan jendela yang selalu terbuka untuk sinar matahari. Bimo telah terbukti menjadi COO yang jenius. Di bawah arahannya, Elara Group beralih menjadi pemimpin dalam teknologi hijau dan keamanan cyber, menarik minat investor dari seluruh dunia. Malam itu, kota metropolis diguyur hujan gerimis. Elara baru saja menyelesaikan rapat terakhirnya dan berjalan menuju area parkir bawah tanah. Langkah kakinya tetap berirama, namun kali ini suaranya terasa hangat, bukan lagi seperti dentang jam eksekusi. Di sana, di depan sebuah mobil sedan hitam yang baru, berdiri seorang pria. Bimo. Ia tidak mengenakan seragam sopir, melainkan jas santai tanpa dasi. Ia sedang bersandar pada kap mobil, menatap ponselnya sebelum menyadari kehadiran Elara. Anda terlambat 5 menit, Bu CEO. Goda Bimo dengan senyum yang kini sering ia tunjukkan. Elara tertawa, sebuah suara yang dulu jarang terdengar di gedung ini. Aku harus memastikan tim audit merasa dihargai sebelum pulang. Perubahan butuh waktu, kan? Bimo membukakan pintu untuk Elara. Namun, saat Elara hendak masuk ke kursi belakang seperti biasanya, ia berhenti. Ia menatap kursi belakang yang kosong, lalu menatap Bimo. Bimo, aku tidak ingin duduk di belakang lagi, ucap Elara pelan. Bimo mengangkat alisnya. Oh iya? Lalu di mana Anda ingin duduk? Tanpa menjawab, Elara berjalan menuju pintu penumpang depan dan membukanya sendiri. Ia duduk di sana, lalu menepuk kursi di sampingnya, kursi pengemudi. Aku ingin duduk di sampingmu, mulai sekarang dan seterusnya. Bimo terdiam sejenak. Matanya memancarkan rasa haru yang dalam. Ia menutup pintu penumpang dan masuk ke kursi pengemudi. Di dalam ruang mobil yang kedap suara itu, suasana mendadak menjadi sangat intim. Hanya ada suara rintik hujan yang jatuh di atap mobil dan napas mereka yang beraturan. Dulu, saat aku pertama kali bekerja untukmu, Bimo memulai. Suaranya rendah dan penuh kenangan. Aku melihatmu dari spion tengah sebagai wanita yang sangat kesepian di atas singgahannya. Aku ingin bicara padamu, tapi aku tahu jarak antara kursi depan dan belakang ini lebih jauh daripada jarak antar benua. Elara meraih tangan Bimo yang berada di atas transmisi mobil. Jarak itu tidak pernah ada, Bimo. Aku yang menciptakannya karena ketakutanku sendiri. Aku takut jika aku merendahkan hatiku, aku akan terlihat lemah. Tapi kau mengajarkanku bahwa kekuatan sejati adalah saat kita berani mengakui bahwa kita butuh orang lain. Bimo menggenggam jemari Elara, mengaitkan jari-jari mereka dengan erat. Kita sudah melewati semuanya, Elara. Fitnah, kejatuhan, hingga bangkit kembali. Dunia mungkin masih melihat kita sebagai CEO dan mantan sopir. Tapi bagi saya, Anda adalah rumah. Elara menyandarkan kepalanya di bahu Bimo. Dan bagiku, kau adalah kompas yang membawaku pulang saat aku tersesat di tengah ambisiku sendiri. Mobil itu mulai meluncur, membelah jalanan metropolis yang basah. Kali ini, tidak ada lagi perintah tajam atau omelan tentang kemacetan.
Mereka berkendara dalam keheningan yang nyaman, menikmati kehadiran satu sama lain tanpa perlu banyak kata. Mereka berhenti di sebuah taman yang menghadap ke jembatan kota yang penuh lampu warna-warni. Di sana, di bawah payung yang sama, mereka berdiri menatap masa depan. Status, gelar, dan kekayaan kini hanyalah latar belakang. Yang tersisa di antara mereka adalah rasa hormat dan cinta yang telah teruji oleh api pengkhianatan. Bimo, panggil Elara saat mereka menatap lampu kota. Ya, Terima kasih karena tidak pernah menyerah pada Ratu Es yang menyebalkan itu. Bimo tertawa kecil, lalu mengecup kening Elara dengan lembut. Terima kasih karena telah menjadi alasan bagiku untuk berhenti bersembunyi. Kisah mereka pun menjadi legenda di dunia bisnis. Bukan hanya tentang suksesnya sebuah perusahaan, tapi tentang bagaimana seorang sopir misterius menyelamatkan seorang ratu dari kesombongannya sendiri. Mereka membuktikan pada dunia bahwa di balik seragam, di balik jabatan, dan di balik status sosial, detak jantung manusia memiliki nilai yang sama. Mahkota es itu telah mencair sepenuhnya, berubah menjadi aliran air yang menghidupkan segalanya di sekitarnya. Elara dan Bimo tidak hanya membangun sebuah bisnis, mereka membangun sebuah kehidupan, di mana cinta dan integritas adalah mata uang yang paling berharga. Tamat. Teman-teman, kisah Elara dan Bimo mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga. Jangan pernah menilai buku hanya dari sampulnya. Gelar, jabatan, dan harta mungkin bisa membuat kita merasa berkuasa, tapi itu semua bisa hilang dalam sekejap. Namun, kecerdasan, integritas, dan ketulusan hati adalah harta yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Ingatlah, orang yang hari ini kita remehkan bisa jadi adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan kita di masa depan. Mari kita belajar untuk lebih menghargai sesama tanpa memandang status sosial. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Alesya, sampai jumpa di kisah menarik selanjutnya. Tetaplah rendah hati dan teruslah menebar kebaikan.